Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Wiraraden dari Biro Manajemen. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah digital bisnis dosen pengampu Bapak Purwanto. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang layanan keuangan digital. Apa itu layanan keuangan digital? Dalam era digital ini, layanan keuangan telah mengalami transformasi yang signifikan, menghadirkan kemudahan, kenyamanan, dan inovasi bagi masyarakat. Salah satunya yaitu melalui layanan keuangan digital atau LKD, yang sistemnya dilakukan secara elektronik. Artinya, berbagai aktivitas pembayaran dan keuangan bisa kamu lakukan dengan lebih mudah dan praktis hanya melalui platform digital. Pengertian layanan keuangan digital atau LKD yaitu secara sederhana, kami bisa mengartikan layanan keuangan digital sebagai layanan untuk sistem pembayaran dan keuangan melalui penyedia jasa pembayaran atau PJP dengan memanfaatkan teknologi berbasis mobile atau perangkat digital lainnya. Layanan keuangan digital memungkinkan segala aktivitas keuangan dilakukan secara elektronik melalui platform digital. Jadi kamu tidak perlu lagi repot-repot pergi ke bank secara langsung, sebab semua bisa diatur melalui aplikasi di smartphone. Jenis-jenis inovasi layanan keuangan digital dengan teknologi yang terus berkembang. Jenis layanan keuangan berbasis digital juga inovasinya semakin banyak. Berbagai inovasi lain ini memungkinkan proses setoran, transfer, penarikan, bahkan investasi bisa dilakukan sendiri melalui aplikasi digital. Lalu, apa saja contoh inovasi layanan dan platform keuangan berbasis digital yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini? Sebagai referensi, berikut ini 7 layanan yang perlu kamu tahu dan bisa dicoba. 1. E-wallet atau dompet digital. E-wallet yang sering disebut dompet digital telah menjadi satu pilar utama dalam revolusi keuangan digital saat ini. Dengan e-wallet, kamu bisa menyimpan banyak uang secara virtual dan melakukan berbagai transaksi online. Beberapa contoh penyedianya di Indonesia termasuk ada GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan ShopeePay. Kemudian akses, keamanan, dan promosi yang dapat membuat proses bayar tagihan, belanja online, dan transaksi harian jadi makin mudah. 2. Itu ada e-money atau uang elektronik. Selanjutnya, e-money adalah bentuk digital dalam sistem komputer, perbankan, dan dapat digunakan untuk transaksi elektronik. Saat ini, hampir semua bank besar di Indonesia sudah menyediakan layanan e-money sendiri. Kelebihan utamanya adalah kemampuan untuk bertransaksi secara offline meskipun uangnya berbentuk digital, sehingga dengan e-money kamu bisa dengan mudah melakukan pembayaran di transaksi umum, belanja, dan berbagai transaksi lainnya. 3. Ada payment gateway. Ini adalah layanan memfasilitasi transaksi pembayaran online antar pemilik bisnis dengan pelanggannya. Payment gateway memproses data transaksi untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses pembayaran. Biasanya layanan keuangan ini memungkinkan pemilik bisnis untuk mengelola berbagai IP payment termasuk kartu debit, untuk kredit, transfer bank, e-wallet, hingga QRIS dalam satu platform sekaligus. 4. Ada Pay Later. Pay Later, keuangan berbasis digital dalam bentuk pay later, memberikan fleksibilitas kepada konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari dalam bentuk cicilan selama periode tertentu. Pay Later adalah layanan bertujuan mempermudah transaksi. Sebagai dengan memanfaatkan layanan keuangan digital ini, konsumen dapat menikmati pembelian secara instan tanpa perlu bayar di muka. 5. Ada QRIS atau disebut Quick Response Code Indonesian Standard. Berikutnya ada QRIS, yaitu standar QR Code dari Indonesia yang memungkinkan penyatuan berbagai macam QR yang dikeluarkan oleh berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP berbeda. Bank Indonesia menjelaskan bahwa QRIS dapat digunakan untuk pembayaran digital melalui aplikasi e-money berbasis server, mobile banking, ataupun dompet digital. Jadi transaksi bisa lebih cepat, efisien, dan tanpa melibatkan. 6. Ada crowdfunding. Ini adalah salah satu opsi bagi individu, organisasi, dan bisnis untuk mengumpulkan dana dari masyarakat secara massal melalui platform daring. Ada berbagai jenis crowdfunding termasuk yang berbasis hadiah, donasi, dan ekuitas. Dalam konteks layanan keuangan digital, crowdfunding menjadi solusi untuk mendukung ide atau proyek yang membutuhkan dana bersama. Jadi pemilik bisnis atau proyek bisa berhubung dengan investor atau donatur dengan lebih baik. 7. Ada fintech lending. Terakhir ada fintech lending. Ini merupakan jenis layanan di bidang keuangan yang menggunakan teknologi
mempertemukan pembuatan penerimaan pinjaman tanpa melibatkan bank tradisional. Dalam fintech lending terdapat berbagai jenis layanan. Di antara P2P, lending microfinancing, keduanya sama-sama memungkinkan investor terhubung dengan pengusaha yang membutuhkan pinjaman. Kebutuhan keuangan, baik itu transaksi harian maupun investasi, manfaatnya tentu sangat signifikan, baik pelaku bisnis maupun masyarakat. Semua pengguna bisa merasakan keuntungannya. Contohnya bagi perusahaan, pebisnis online, pemilik UMKM, dan pelaku bisnis lainnya. Mereka bisa mendapatkan berbagai manfaat seperti efisiensi operasional, layanan keuangan digital memungkinkan untuk melakukan transaksi. Mempermudah analisis data dengan mengadopsi layanan digital, pemilik bisa mengumpulkan dan menganalisis data transaksi dengan lebih mudah. Contohnya seperti pelaku konsumen, kebiasaan pembelian, hingga tren pasar. Aman transaksi, sistem keamanan yang canggih dalam layanan keuangan digital memungkinkan pelindungan tambahan terhadap risiko keamanan keuangan. Ini mencakup enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan pelindungan terhadap penipuan. Kemudian akses dan penggunaan layanan keuangan berbasis digital dapat kemudahan akses ke sistem keuangan. Sebagai contoh, dengan e-wallet kamu dapat melakukan transfer uang dan bahkan berinvestasi dengan cepat melalui perangkat digitalmu. Efisiensi waktu, penggunaan berbasis platform keuangan berbasis digital dapat menghemat waktu masyarakat dalam melakukan transaksi, proses bayar tagihan, dan penetapan atau belanja. Ekuitas keuangan, terakhir, pemanfaatan jenis layanan keuangan digital tertentu juga dapat membantu meningkatkan akses keuangan yang lebih inklusif. Contohnya melalui P2P lending dan microfinancing yang dapat memberikan akses kepada bisnis mikro yang sulit memperoleh pendanaan. Salah satu layanan keuangan bisnis kita itu dapat kamu coba sebagai platform buat investasi adalah Armata sebagai Prosperity. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.